Shalom. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, aku memuji-Mu, sebab hanya Engkaulah yang patut untuk dipuji dan disembah. Engkau menggendongku dalam dekapan cinta kasih. Aku sungguh merasai dan menikmatinya. Sebab itu di hari peristirahatan kami mau berseru dan kami mau memuliakan-Mu dalam peribadatan umat-Mu di muka bumi, yang bersyukur atas segala-galanya. Kiranya kami menjadi umat yang memiliki hikmat kini dan selama-lamanya. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Dengan mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saat ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita masuk pada panggilan beribadah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Saya jemput saudara-saudara bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 19 bait pertama dan kedua. Mari sembah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah Minggu Paskah keempat ini ditabiskan. Dan
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 100. Sharanam, 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 Sharanam. Jaya ilahi Sharanam, ya sumber hidup Sharanam. Jaya ilahi Sharanam, ya sumber hidup Sharanam. Sharanam, Sharanam, Sharanam. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 bait pertama dan ketiga. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk pada Mazmur Pujian. Mazmur Pujian dari Mazmur pasal 68 ayat 2 sampai 7. Mazmur 68 ayat 2 sampai 7 kita akan baca secara berbalasan
Saya akan membaca ayat yang genap, saudara-saudara akan membaca ayat yang ganjil. Kita mulai. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggalnya kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Amin. Kita masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah olehmu berita anugerah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 baitnya yang pertama. Saudara-saudara, saya persilahkan kita berdiri. Kita bersama-sama masuk dalam amanat hidup baru pada pagi hari ini, yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Banyak saat jauh berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matlah lenyap, dan yang barulah berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara Dan memberkatimu juga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha kasih, terangilah hati dan pikiran kami,
dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Kita akan membaca secara bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita mulai. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu.
maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang sudah kita baca secara bersama-sama. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini, tema kita mewariskan nilai kehidupan. Mewariskan nilai kehidupan. Shalom saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar di rumah aja? Semoga saudara-saudara dalam keadaan sukacita. Apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang mendera umat manusia di muka bumi ini. Dan pada saat ini tidak terasa jika pada hari Minggu ini kita sudah memasuki minggu keempat, di mana kita telah melewati tahun gerejawi, yaitu Paskah. Dan minggu keempat ini, sesudah Paskah, disebutkan dengan minggu Jubilate. Jubilate atau bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayatnya yang pertama. Dan dibacakan juga cara hidup jemaat mula-mula yang saling berbagi. Mereka terharu dengan melihat bagaimana teladan Yesus yang memikul akan dosa-dosa manusia. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Dan menjadi sang gembala yang baik, di mana mereka tidak menderita lapar, dahaga, dan kepanasan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Hidup mereka terpelihara, sebab itu mereka bersorak-sorai. Minggu Jubilate bukan hanya manusia yang bersorak-sorak, tetapi juga seluruh makhluk bersorak-sorai. Saudara-saudara, dan dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sangat mencemaskan, apakah kita dapat bersorak-sorai sementara di sana sini kita mendengarkan ribuan bahkan jutaan orang yang positif kena virus corona dan yang akhirnya meninggal? Belum lagi kita mendengarkan konspirasi-konspirasi pandemi COVID-19 ini yang mengacaukan pikiran-pikiran kita, yang bersentuh dengan bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bahkan juga dalam kepentingan-kepentingan individu, bahkan kelompok, dan mungkin juga suatu negara. Dan hal inilah yang sungguh sangat meresahkan sendi-sendi kehidupan manusia. Seakan-akan tidak ada lagi harapan
Yang ada kita dengarkan hanya keluhan dan juga kita mendengarkan kepasrahan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang hidup berhikmat. Bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Dan saudara-saudara, pembacaan ini yang telah diatur oleh Sinode GEP Sultra bukanlah secara kebetulan, tetapi pembacaan ini benar-benar menjadi bahagian dari kehidupan kita ketika kita berada dengan berbagai macam hal. Bayangkan saudara-saudara, hari ini semestinya kita sementara mengikuti perjamuan kudus di gereja yang merupakan satu program dari jemaat Ora et Labora di minggu pertama. Dan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia pada tanggal 1 Mei bersama-sama memperingati Hari Buruh. Dan pada tanggal 2 Mei bersama-sama kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Tetapi itu semuanya tidak ada. Yang semua boleh dilakukan di rumah saja. Satu perjalanan dan catatan sejarah dalam perjalanan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sehingga firman kita mau menyapa pada hari ini, bagaimana kita boleh menjadi orang yang berhikmat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan di mana masa sesudah Paskah, minggu keempat Jubilate, kita diajarkan untuk bersorak-sorai, bukan hidup dalam pengeluhan atas situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini. Sebab itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat apa itu hikmat. Hikmat dan pengetahuan tidak sama. Biarpun antara hikmat dan pengetahuan itu tidak ada hubungannya. Tetapi dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan atau pengetahuan itu sendiri. Amsal 8 ayat 12. Pengetahuan itu mengatakan apa yang harus kita lakukan. Tetapi hikmat mau mengatakan bagaimana cara melakukan atau kita bersikap untuk melihat apa yang sementara kita alami, apa yang sementara kita mau putuskan di dalam kehidupan kita. Kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo dan beberapa orang lainnya memberi tema hikmat untuk hidup benar yang ditulis di sekitar tahun 970 sampai dengan tahun 700 sebelum Masehi. Dan dalam istilah Ibrani mashal atau amsal yang biasanya berarti ucapan orang-orang bijak atau perumpamaan yang dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti dengan baik, yang dilaksanakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita mengenal Daud dengan sumber tradisi bermazmur di Israel pada waktu itu, saat ini kita mau mendengar bagaimana Salomo yang menjadi sumber hikmat. Bayangkan saudara-saudara, 3.000 hikmat, 3.000 amsal, dan 1.005 kidung nyanyian yang dituliskan oleh Salomo dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Jadi saudara-saudara, hikmat itu berhubungan langsung dengan takut akan Tuhan kalau kita membaca Amsal 1 ayat yang ke-7. Karena awal dari suatu pengetahuan mengenal Allah dan menaati perintah-perintahnya yang ditekankan dalam kitab Amsal, bagaimana hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran jalan dan pada pola Allah, dan mendekati seluruh kehidupan agar sudut pandang Allah, serta percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang dari Allah. Itulah satu-satunya standar hidup yang layak. Karena memperoleh hikmat jauh lebih daripada memiliki emas dan perak. Amsal 3 ayat 13 sampai 14.
Dan pasal 3 ini merupakan pasal yang berisi tentang bagaimana pengajaran-pengajaran yang mendorong kita supaya menjadi hidup lebih saleh lagi. Dalam tafsiran Matthew Henry Commentary dikatakan beberapa hal tentang Amsal 3 ini. Pertama, kita harus setia menjalankan kewajiban kita. Karena itulah jalan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Ayat 1-4. Yang kedua, ia mengatakan kita harus menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah. Karena itulah jalan keselamatan. Ayat 5. Kita harus takut akan Tuhan. Karena itulah jalan untuk menguatkan kita. Ayat 7 dan 8. Dikatakan kita harus melayani Tuhan dengan harta kita. Sebab itulah jalan yang memimpin kepada kesejahteraan. Ayat 9-10. Kita harus belajar dari kesukaran karena itulah jalan untuk menjadi baik. Ayat 11-12. Kita harus bersusah payah mendapatkan hikmat karena itulah cara untuk memperolehnya dan mendapat keuntungan darinya. Ayat 13-20. Kita harus menguasai diri kita dengan aturan-aturan hikmat ataupun akal budi dan agama yang benar. Sebab itulah jalan untuk menuju ketentraman. Ayat 21-26. Saudara-saudara, di sini kita diajar supaya menjalani hidup ini hanya dalam persekutuan dengan Allah saja. Tidaklah diragukan. Hidup dalam kesalehan akan memberikan keuntungan yang tidak terlukiskan bagi kita. Karena ajaran-ajaran yang menjadikan peraturan yang teguh untuk mau mengatur segala kehidupan dan untuk mau mendorong kita supaya menundukkan diri kita pada aturan yang ilahi, bukan pada aturan-aturan yang ada, tetapi aturan-aturan yang ilahi yang mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan itulah yang merupakan dasar dalam hubungan kita dengan Allah. Dan yang dapat diandalkan karena Dia akan bertindak untuk menolong kita. Dan mengakui dari setiap lakumu, dari setiap keputusanmu, dari setiap ucapanmu, dari setiap tindakanmu dilakukan dalam hubungan yang baik dengan Allah, sehingga memutuskan hal-hal yang tidak saja benar tapi juga baik, bukan karena keputusan-keputusan kita, tetapi bagaimana keputusan-keputusan ilahi itu boleh terjelma di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan dengan hikmat kita tidak saja melakukan atau bertindak, tetapi bagaimana kita juga mensyukuri atas apa yang dicurahkan Tuhan melalui berkat-berkat-Nya. Sehingga dalam ayat ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara-saudara, bangsa Israel mempersembahkan hasil panen mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik dari segala yang diciptakannya. Itu kita dapat baca dalam Imamat 23 ayatnya yang ke-10. Dan kita yang mempunyai pendapatan harus juga memberi sebagai penghormatan kepada Dia, Sang pemilik kehidupan, atas apa yang diperkenankan kepada kita. Karena dikatakan, siapa yang menghormati aku juga akan aku hormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Ini adalah janji Allah kepada semua orang, dan dengan setia dan bermurah hati memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan inilah
Ajaran-ajaran janganlah kau tolak akan didikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan juga dapat mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai ujian iman melalui pencobaan-pencobaan, bahkan kesulitan-kesulitan dengan berbagai-bagai hal, seperti Nabi Ayub. Itu kita dapat baca dalam Ayub 5 ayat 17. Agar kita dapat menyesuaikan diri kita dengan kekudusannya dan kehendaknya bagi hidup kita. Kalau kita melihat surat Ibrani 12 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan Paulus memberi semangat kepada orang-orang yang percaya yang sedang mengalami penderitaan, sakit dan juga kesusahan. Saudara-saudara, kalau kita melanjutkan dengan melihat ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat karena keuntungannya melebihi emas. Kalau kita sebagai orang yang berhikmat dengan memegang ajaran yang diperintahkan oleh sang hikmat itu sendiri, tidak ada yang menandinginya, batu permata apapun juga. Karena hikmat itu sendiri melebihi segala sesuatu, tidak ada yang dapat menyainginya. Sehingga dikatakan umur panjang ada di tangan kananmu, dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Sebab itu mintalah hikmat seperti Samuel, sehingga apapun dalam perjalanan kehidupan, walaupun ia masih muda, tetapi ia dapat melakukan segala perkara karena hikmat yang dimilikinya, yang diberikan Tuhan, karena ia menjaga kehidupan spiritualnya dengan takut akan Tuhan. Dan ia benar-benar rajin mendalami kebenaran akan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Saudara-saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi. Dan saya tahu bahwa ilustrasi ini saya sudah pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu. Tetapi pada saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat kembali, karena melalui cerita ini semakin memberi kita pemahaman akan hikmat itu sendiri. Saudara-saudara, kita tahu seorang yang kaya raya. Pada tahun 2008 ia tercatat sebagai orang yang paling kaya di muka bumi ini. Dia adalah Warren Buffett. Ia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Pasti kita penasaran bagaimana caranya ya? Bagaimana gaya hidup orang yang terkaya di dunia ini? Kita melihat ia mendonasikan 31 miliar dolar untuk kemanusiaan. Ia masih tinggal di rumah lamanya di Omaha dengan 3 kamar. Dan ia berkata, jangan membeli lebih daripada yang sungguh-sungguh Anda butuhkan, dan dorong anak-anakmu untuk berpikir dan melakukan hal yang sama. Ia tidak mempunyai sopir pribadi. Ia menyetir mobilnya sendiri. Dan merek mobilnya adalah Volvo tua. Dan ia mengatakan, jadilah Anda apa adanya. Ia tidak pernah menggunakan pesawat jet pribadi, walaupun ia mempunyai perusahaan pesawat jet yang terbesar. Tetapi ia berkata,
selalu pikirkan bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan seorang ekonomi. Gaya hidupnya sangat sederhana. Ia tidak pernah berkumpul dengan orang-orang kaya atau kaum jet set yang hidupnya glamour. Apalagi memberi barang-barang atau merek-merek tertentu yang terbaru. Lantas ia mengatakan, jangan pamer, jadilah diri sendiri dan nikmati hal yang Anda lakukan. Dan kita juga ingin tahu yang Warren wariskan kepada anak-anaknya. Ketika melihat Warren hidup dalam kesederhanaannya dan bisa mengatakan bahwa wah, Warren ini adalah orang yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ia mendonasikan saja kepada yayasan sosial, apalagi kepada anak-anaknya pasti. Tetapi saudara-saudara, ternyata tidak. Karena warisan yang diberikan kepada yayasan itu, ia memanggil ketiga anaknya dan mereka diminta untuk bertanda tangan secara bersama-sama bahwa warisan ini akan diberikan kepada sebuah yayasan sosial. Dan akhirnya saudara-saudara, Warren mengatakan bahwa kepada anak-anakku saya tidak memberikan warisan yang begitu besar kepada mereka. Karena Warren telah mewariskan kepada mereka melalui pendidikan. Mereka harus punya pendidikan yang baik, sehingga mereka juga harus menata perjalanan kehidupan. Hanya ada anak satu bungsunya, dia mempekerjakan di perusahaannya untuk mengurus perusahaan itu. Tetapi saudara-saudara, Warren mau berkata bahwa kenapa saya tidak mau memberikan kepada anak-anak saya hal yang lebih. Saya mau memberikan kepada anak-anak saya secukupnya, sehingga mereka bisa melakukan segalanya. Saya tidak memberi mereka terlalu banyak, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Manusia terkaya di dunia ini tidak hanya berhasil membangun dan mewariskan kekayaan secara fisik, tetapi juga berhasil mewariskan nilai-nilai yang benar tentang kekayaan kepada anak-anaknya, yang rela melakukan penyerahan hak waris atas kekayaan ayahnya kepada orang yang lebih membutuhkan melalui yayasan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang seharusnya kita wariskan juga kepada anak-anak kita? Apakah gaya hidup kita sudah menjadi teladan yang baik bagi mereka? Warren telah menjadi seorang yang sungguh-sungguh berhikmat dalam menata kehidupannya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita ini juga mau mengajarkan kepada kita semuanya untuk mewariskan setiap ajaran melalui keluarga-keluarga, untuk diwariskan kepada anak-anak kita atau kepada generasi-generasi selanjutnya dalam peradaban apapun juga. Nilai-nilai kebenaran, ajaran melalui firman-Nya tidak akan pernah berubah, sebab itulah ia menjadi pondasi dari setiap kehidupan orang yang percaya. Karena ia berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, Yesus Kristus yang menderita lalu mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia dikenal sebagai seorang guru sang hikmat, atau dalam bahasa Yunaninya Sophia. Dan khotbah di bukit Matius 5 ayat 3 sampai dengan pasalnya yang ke-7 ayat 27 adalah contoh yang sangat menonjol tentang hikmat yang tiada bandingnya yang terdapat dalam ajaran-ajaran Yesus.
Sebab itu di minggu jubilate ini kita diajak benar-benar untuk bersorak-sorai atas kemenangan yang telah diberikan untuk dinyatakan di tengah-tengah pergumulan kehidupan umat manusia. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang dapat meruntuhkan akan kehidupan keberimanan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sangat berhikmat dan menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah, dan Allah lah yang akan menghindarkan segala kebinasaan dan menghindarkan juga kakimu dari berbagai jerat. Apapun yang kita alami bersama-sama tidak mengurangi akan sorak-sorai untuk menyatakan Kristus yang telah bangkit. Sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa hidup dalam kejenuhan, keputusasaan, walaupun kita di rumah saja. Terlalu banyak yang kita dengarkan pada saat ini, orang-orang mengatakan, waduh saya sudah terlalu jenuh, apalagi yang kita mau buat di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini adalah maksud Tuhan. Ketika kita berada di rumah aja, kita mau diajak untuk menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana caranya? Kita mau belajar firman Tuhan setiap hari. Kita sudah menjalani mungkin ini sekitar 40 hari. Kalau kita mendalami firman Tuhan di rumah aja, dan kita memutuskan mata rantai untuk berkumpul rame-rame satu dengan yang lainnya, itu akan membawa kepada kita untuk menjadi orang-orang yang lebih berhikmat. Dan pasti kita tidak akan pernah merasakan kejenuhan, karena orang-orang yang ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat kita cintai, yang Tuhan perkenankan hadir di kehidupan kita, sehingga tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan. Yang ada adalah sorak-sorai kepada Tuhan, karena kita boleh bersama-sama 24 jam bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kalau Anda sementara bekerja, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, kadang-kadang tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan disinilah waktunya dan tempatnya. Karena ajaran-ajaran yang Tuhan perkenankan kepada kita untuk kita lakukan dalam Amsal ketiga ini, bahkan dia mengatakan, kalungkan itu pada lehermu, sehingga itu benar-benar boleh menjadi bahagian dari kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sangat berhikmat. Di akhir daripada khotbah ini, saya mau membacakan sebuah puisi. Puisi yang dituliskan oleh seorang yang bernama Katerina dalam menghayati akan Amsal 3 ayat 1 sampai 25. Demikian. Tuhan adalah tempat berlindung yang aman, dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan satu hal pun. Di dalamnya ada kasih, ada damai, ada sukacita, serta jawaban atas kegelisahan-kegelisahan. Perannya dalam hidup kita tidak akan mati dan berhenti, tetapi akan terus ada dan hidup di sekitar kita. Jika kita benar-benar percaya dan berpegang pada janjinya, keraguannya dan ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran akan menjauh dari hidup kita. Ketakutan hanya datang jika kita tidak mau melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yang kita lihat hanya kegelapan, atau sering disebut buta hati. Orang buta hati tidak mengenal kasih setia Tuhan dan selalu meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan tinggalkan atau korbankan Tuhan untuk sesuatu, tetapi tinggalkan semua yang ada padamu untuk mengikut Tuhan. Jadikan tuntunan Tuhan
sebagai pelita dalam kegelapan. Dan di jalanmu, jadikan Tuhan bayangan hidupmu yang selalu mengikutimu dan mengarahkan langkahmu. Buka pintu hatimu sedikit saja. Jadikan Tuhan tamu istimewa di hatimu. Karena Ia adalah pemilik sang tuan rumah hatimu. Ia sanggup dan mampu mengubah hatimu yang keras menjadi lembut, mewarnai hati yang polos menjadi penuh warna kehidupan. Dan Ia juga sanggup mencairkan hati yang beku. Dengarkanlah suaranya dan laksanakanlah perintahnya, agar kita dapat semakin mengenal siapa Tuhan yang selalu bersama-sama dalam hidup kita. Demikian puisi ini. Kiranya di rumah aja semakin membuat kita bersuka cita. Kiranya di rumah aja memberikan hikmat yang sejati dalam hidup ini. Kiranya di rumah aja kita rajin mendalami firman Tuhan bersama dengan anak-anak kita, bersama suami, bersama istri, bersama semua orang yang ada di rumah kita. Karena inilah waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Jadilah orang-orang yang sungguh berhikmat dalam menata perjalanan kehidupan. Kehidupan setiap keluarga, kehidupan gereja, untuk terus melangkah kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih baru. Karena Tuhan ada di sana, sementara menantikan kita semuanya untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih baru lagi melalui kehidupan di rumah aja. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dibawakan melalui solo dari Rayon 1. Dan lagu ini akan bersama-sama mengajak kita untuk melihat bagaimana kasih Bapa dalam kehidupan kita. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Mari bersama-sama kita masuk dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Allah Sang Hikmat, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang Kau boleh perkenankan ketika kami di rumah aja. Kami semakin menghayati akan apa yang Kau boleh perkenankan kepada kami semua anak-anak-Mu melalui peristiwa pandemi COVID-19 yang memaksakan kita semuanya untuk di rumah aja. Dan biarlah ketika kami boleh membaca Amsal 3, kami semakin mendapatkan sesuatu yang begitu indah. Karena di rumah aja begitu banyak mengajarkan kepada kami. Secara khusus ketika Salomo sungguh sangat mengajarkan kepada kita semuanya bahwa jikalau ajaran-ajaran yang berasal hanya daripada Allah saja, kiranya itu dapat dikalungkan dalam kehidupan kami semuanya, sehingga dimanapun kami berada, apapun juga yang kami hadapi, firman-Mu lah yang boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh sangat berhikmat ketika melihat segala sesuatunya. Karena kebenaran firman Tuhan telah merasuki akan kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kau memperkenankan kami datang ke hadirat-Mu, memohon agar firman-Mu ini boleh menjadi bahagian dari kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, biarlah kuasa kasih-Mu akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kami tahu
bahwa di mana-mana terjadi berbagai pergumulan-pergumulan yang maha dahsyat, duka cita yang kami dengarkan di sana sini, di belahan bumi ini. Tetapi pada saat ini juga Tuhan, Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk tetap bersorak-sorai. Jubilite boleh menjadi bahagian kehidupan kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi semua atas pengetahuan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak pernah takut apapun juga. Dan ketika kami boleh bersorak-sorai, itu tanda kemenangan yang boleh Kau perkenankan kepada kami atas penebusan dosa yang Kau boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami hanya mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Ketika kami di rumah aja, kami semakin menghayati bahwa hidup bersama-sama dengan Engkau, kami tidak akan pernah kekurangan, karena Engkau juga adalah gembala yang baik, karena Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Ketika kami mengingat bagaimana jemaat mula-mula, mereka hidup untuk saling berpengasihan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka kuat untuk menghadapi segala realitas-realitas kehidupan. Dan itu juga lah yang menjadi bahagian dari kehidupan kami, walaupun di tengah COVID-19 ini. Tetapi kami semua anak-anak-Mu, bahkan gereja-gereja-Mu, boleh mengambil bahagian untuk bersorak-sorai, melayani satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh keberadaan kehidupan anggota jemaat, bahkan kehidupan mereka yang ada di luar sana, karena Engkau telah berfirman dalam kehidupan kami, kami telah menjadi orang-orang yang berhikmat. Ketika kami di rumah aja, kami tidak menutup diri kami, tetapi kami semakin membuka hati kami untuk terus boleh melakukan segala sesuatunya, saling melayani, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kami di rumah aja bersama dengan keluarga kami, walaupun gereja tertutup rapat, tetapi gereja melakukan pelayanan-pelayanan yang Kau boleh nyatakan. Dan biarlah itu boleh menjadi bahagian dari perjalanan kehidupan bergepsultra, berklasis, cara khusus di jemaat Ora et Labora. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang terus boleh menjadi bahagian dari kehidupan BPMJ, seluruh komisi-komisi yang ada, dan seluruh anggota-anggota yang ada. Sinergitas di rumah aja membuat sesuatu yang begitu lebih indah lagi, di mana Engkau mencelikan mata kami dan juga membukakan telinga kami untuk mendengarkan segala sesuatunya, untuk kami boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan. Karena kami tahu ketika gereja-Mu sungguh-sungguh sangat berhikmat, ketika kami keluarga-keluarga sungguh-sungguh sangat berhikmat. Tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menandingi. Emas apapun juga, batu permata apapun juga, tidak ada yang dapat menandinginya. Oleh sebab itu, kami semua anak-anak-Mu rindu untuk terus hidup dalam hikmat-Mu, karena hikmat menuntun kami untuk menuju kepada jalan yang lebih saleh lagi. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara, bahkan negara-negara, para relawan, para dokter, para suster, mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan ini. Kasihani mereka semuanya ya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan yang baik, kemampuan hikmat yang baik, sehingga mereka boleh melakukan segala perkara dalam fungsi mereka masing-masing dengan menjadi orang-orang yang sungguh sangat berhikmat. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang kami boleh alami. Ini kami semua anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu, membawakan mereka yang bersyukur atas ketambahan usia dalam perjalanan kehidupan mereka. Mendoakan bagi mereka juga yang menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga mereka di usia pernikahan mereka.
Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan sakit. Biarlah Engkau juga akan tetap memberkati, memelihara kehidupan mereka. Dan kami sungguh-sungguh juga sangat bersyukur jikalau dalam tahapan-tahapan panitia pembangunan Gedung Semar telah menyelesaikan satu tahapan lagi, yaitu plafon. Itu semuanya karena kuasa dan kasih-Mu yang boleh memberkati seluruh jemaat-Mu, di mana panitia boleh bekerja bersama-sama dengan BPMJ, majelis yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, semua itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang begitu indah. Karena di tengah-tengah penderitaan Engkau boleh menyatakan berkat yang sungguh luar biasa bagi jemaat Ora et Labora. Dan biarlah itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang begitu indah. Terima kasih ya Kristus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kekasih kami, Jimmy, Rama, dan juga Abi, yang boleh membawakan akan pendampingan dalam siaran-siaran yang boleh berlangsung. Berikan hikmat kepada mereka semuanya, sehingga penyelenggaraan semua ini terus boleh berlangsung. Nama-Mu terus boleh dipermuliakan, dan kami semua anak-anak-Mu terus boleh menjadi orang-orang yang berhikmat atas segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami yang datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari PKJ nomor 264 baitnya ketiga. Apalah arti ibadahmu? Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan sidang jemaat-Mu. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 265 bait pertama, bukan karena upah-Mu. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan kita berdiri, bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, baitnya yang pertama. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, marilah kita melakukan PKJ 282, baitnya yang ke-6. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.